Sahabat sekalian, yang menarik pada kesempatan kali ini adalah tentang pengangguran. Jadi ada daftar negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di dunia ya di tahun 2025 ini. Nah, Indonesia ada di urutan keberapa? Nah, sahabat sekalian, dilansir dari CNBC Indonesia ya. Ada 10 negara dengan pengangguran tertinggi di dunia ya. Ada Sudan, Afrika Selatan, Georgia, Armenia, Bosnia, Masedonia Utara, Ukraina, Maroko, dan Spanyol. Nah, sahabat sekalian, Indonesia tidak masuk 10 besar ya. Apabila kita lihat di Sudan itu 55,7%. Sahabat sekalian, kita bisa bayangkan 55,7% itu sebanding dengan apabila ada 10 orang warga negara gitu, 10 orang, berarti lebih dari 5 orang dia nganggur. Kemungkinan hanya 4 kerja yang bekerja, hanya 4 orang yang bekerja. Itu besar sekali. Bila satu negara misalkan ada 1 juta ya, lebih dari 500 ribunya itu pengangguran. Bisa terbayang ya, pengangguran sebesar itu bagaimana taraf hidup masyarakatnya. Ya, ada Afrika Selatan yang 33,9. Ya, apabila 33,9 dari 100 orang ya 33 orang yang menganggur. Dan ada peringkat 10-nya itu Spanyol. Spanyol ya 11,2 ya. Spanyol negara maju ya. Tapi tercatat sebagai penganggurannya cukup besar. 11,2 ya, 11,2 itu apabila 100 ya 11 orang yang menganggur ya. Dari 100 orang penduduk 11 orang yang menganggur. Nah, ini relatif kelihatan lebih besar yang bekerja ya. Kalau dibanding dengan Sudan tadi ya, yang 55,7%. Nah, sahabat sekalian, bagaimana dengan Indonesia ya? Indonesia ini bila kita lihat ya, yang dimaksud dengan pengangguran terbuka di Indonesia itu hanya sekitar, nggak hanya sih, masih besar ya, antara 4-5%. Jadi artinya orang dengan usia kerja yang siap bekerja, yang sudah sekolah, yang sudah lulus di kampus ataupun yang sudah bekerja kemudian berhenti di usia bekerja itu sekitar 4-5 orang ya dari 100 ya, 4-5 orang dari 100. Itu masih tinggi, cuman kalau dibandingkan dengan 10 negara tadi masih lebih baik ya, masih lebih baik. Nah, jadi kita patut nih ada bersyukur ya, walaupun masih tinggi. Nah, sahabat sekalian, dengan pengangguran yang masih tinggi ya, tentu ada pengaruhnya nih ya dari faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran itu tinggi ya. Di antaranya lapangan pekerjaan, kemudian kualitas sumber daya manusia ya, dan kondisi ekonomi lainnya ya, termasuk keamanan ya. Kayak mungkin di Ukraina itu kan lagi perang ya, makanya angka penganggurannya sangat tinggi ya. Tapi berkaitan dengan itu ya, memang kualitas sumber daya manusia itu penting ya. Apabila kita melihat Indonesia ini secara sumber daya manusia itu masih peringkatnya masih rendah ya, masih peringkat 46 dari 67 negara. Ya, 46 itu gimana ya? Itu kalau 67 bagi 2 aja kan udah 33. Itu kalau mau di tengah. Nah, Indonesia di 46. Itu di grade bawah ya, dari daya saing sumber daya manusia dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi artinya sumber daya manusia Indonesia itu masih rendah gitu ya. Apalagi beberapa kali itu di media massa kita disebutkan sebagai negara dengan IQ-nya 78. Itu satu gambaran bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia itu cukup rendah ya. Apabila kita melihat penyebaran pengangguran ya di Indonesia, itu
sebagian besar memang dari pendidikan yang setara SMA ya, itu ada sekitar 2.200.000. Kemudian dari perguruan tinggi sekitar 800 ribuan ya. Masih tinggi loh. Pengangguran setingkat sarjana di Indonesia itu masih 800 ribuan ya. Artinya apa? Artinya pendidikan itu tidak serta-merta ya menjadikan seseorang itu mudah bekerja. Ya, ini balik lagi ke kualitas daripada pendidikannya itu sendiri ya, yang bagaimana pendidikan itu mendorong seseorang itu menjadi lebih berkualitas. Jadi di sini terlihat angka pengangguran sarjana itu masih tinggi juga, sahabat sekalian ya. Nah, sahabat sekalian mungkin juga sarjana ya, atau lulusan universitas, apakah sudah mendapatkan pekerjaan? Ya, problemnya ketika sudah mendapatkan pekerjaan, ya namanya sarjana itu pingin penghasilannya lebih besar lagi kan? Akhirnya keluar dari pekerjaan lamanya dan mencari pekerjaan baru. Nah, itu juga mensuplai angka juga pengangguran terbuka begitu. Nah, sahabat sekalian, program-program yang diadakan pemerintah ya memang memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kecerdasan bangsa, itu tugas dari pemerintah secara umum ya. Kita apresiasi gitu ya, kayak misalkan Pak Prabowo sekarang ada program makan siang gratis ya. Itu kan untuk memupuk bagaimana supaya manusia Indonesia tuh di usia sekolah itu bisa mendapatkan gizi yang baik, sehingga nanti kualitasnya di masa yang akan datang itu bisa lebih baik. Ini investasi jangka panjang ya sahabat sekalian. Jadi kadang kita berpikir itu hal-hal yang sederhana, tapi program-program itu memang udah dirumuskan, dianalisa oleh tim pemerintah, sehingga itu tuh dianggap akan berdampak di kemudian hari. Kita harus dorong ya. Indonesia sebenarnya secara peningkatan kualitas sumber daya manusia itu dari waktu ke waktu meningkat. Nah, ini menjadi suatu harapan ya. Jadi dari waktu ke waktu meningkat. Nah, kemarin kan BPS itu mengumumkan Indonesia ada peningkatan di angka 75 sekian lah ya. Artinya ada peningkatan dari kualitas sumber daya manusia ya. Nah, itu mesti kita apresiasi dengan baik ya, adanya suatu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, walaupun ya penyebaran peningkatannya itu belum begitu merata ya, masih terpusat di beberapa provinsi saja ya. Nah, itu hal yang positif ya, ketika adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena kalau tidak meningkat itu berbahaya ya bagi keberlangsungan masa depan Indonesia ya, dan kita bagian daripada itu. Nah, sahabat sekalian, bagaimana menurut sahabat sekalian? Indonesia ini di kategori pengangguran sebenarnya bukan negara yang parah-parah banget ya, tapi walaupun masih tinggi penganggurannya, itu kita mesti apresiasi ya. Kita mesti bersama-sama ya. Jalan keluarnya adalah ya pemerintah harus concern ya. Kita juga selaku individu-individu yang berjuang secara individu untuk kepentingan individu, itu mesti meningkatkan kualitas kita. Dengan diam diri saja atau menunggu itu tidak baik dan bukan jalan keluar terbaik gitu ya. Media sosial, pembelajaran di berbagai media itu bisa kita lakukan ya untuk memperluas wawasan, meningkatkan skill, knowledge dan seterusnya. Itu bisa dilakukan secara individu. Juga menunggu peluang terbukanya penyerapan tenaga kerja secara lebih besar ya. Pemerintah udah berusaha ya, makanya itu diperlihatkan adanya peningkatan sumber daya manusia supaya apa? Supaya investor-investor itu bisa menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian berdampak kepada penyerapan tenaga kerja Indonesia.
sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Demikian sahabat sekalian, semoga cukup menginspirasi ya, dan kita semua bisa lebih sejahtera, lebih berkualitas di hari-hari ke depan. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.